Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru? Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi contoh soal tes bakat skolastik P3K sesuai dengan bocoran kisi-kisi kemarin ya yang sudah kita share. Bagi Bapak Ibu guru yang belum tonton, silahkan tonton videonya di channel ini ya Bapak Ibu. Oke. Sesuai kisi-kisi yang kemarin, yang ini sudah saya jelaskan dengan sangat detail di video sebelumnya bahwa kompetensi teknis itu punya 50 soal dan tes bakat skolastik itu 40 soal, dan ini memiliki bobot tertinggi ya yang dua ini. Jadi kita perbanyak di sini dulu ya, nanti sisanya kita lanjut ke sini ya. Kemarin sudah saya kasih contoh-contoh soal kompetensi teknis yang teknis guru ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di channel saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, itu baru sedikit ya. Ini saya beralih ke tes bakat skolastik. Takutnya teman-teman nanti akan jenuh kalau saya akan bahas terus soal kompetensi teknis guru. Jadi saya pindah ke tes bakat skolastik, berikan beberapa soal, kemudian kembali lagi ke kompetensi teknis guru ya. Saya perkuat di sini ya Bapak Ibu. Ini sudah lumayan. Kalau ini agak mudah saya pikir ya, pertanyaan-pertanyaan wawancara. Nanti kita lanjut juga di sini, tapi kita fokus dulu yang dua ini ya. Baik, perlu dipahami bahwa tes bakat skolastik itu dia terbagi menjadi tiga bagian. Ada subtes verbal, ada subtes kuantitatif, dan ada subtes penalaran. Nah, sekarang yang kita pakai itu hanya ini ya, yang penalaran. Jadi yang ini kita buang saja. Kita fokusnya di sini karena di bocoran kisi-kisi kemarin itu yang ada itu tes skolastik penalaran. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah kaprah nanti, salah belajar. Beda kalau CPNS. Kalau di CPNS tes bakat skolastiknya semua dirangkul di TIU ya. Nah, di TIU itu semua dirangkul, semua diambil, subtes verbal, kemudian subtes kuantitatif atau yang berhubungan dengan angka-angka ya. Kalau di P3K ini subtes penalaran saja yang diambil. Jadi jangan asal belajar. Nanti Bapak Ibu poge di sini, capek di sini, tak ada yang masuk. Jadi Bapak Ibu fokus di sini saja belajarnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita sudah masuk di subtes verbal ya. Ini pengertian-pengertian yang tadi, subtes kuantitatif dan subtes penalaran. Dalam subtes verbal mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika verbal untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kata atau bahasa. Subtes verbal terdiri dari sinonim ya, seperti yang di tes CPNS itu, kemudian antonim, analogi, dan wacana ya, pemahaman wacana. Kemudian subtes kuantitatif itu mengukur kemampuan matematis sederhana, memahami konsep matematika, dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka-angka ya. Jadi subtes kuantitatif itu berhubungan dengan angka-angka ya. Kemudian subtes penalaran. Nah, yang ini yang kita akan fokus di sini. Mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Subtes penalaran terdiri dari logis, diagram, dan analisis. Jadi di skolastik juga dibagi 3, kemudian di subtes penalaran ini lagi dibagi lagi. Ada logis, ada diagram, dan ada analitis. Insya Allah nanti kita akan perbanyak soal-soal ini kita bahas, karena kunci dari tes bakat skolastik itu adalah memperbanyak latihan ya teman-teman, Bapak Ibu.
Baik, kita lanjut. Aturan umum ya. Jadi saya hanya bagikan aturan umum. Saya tidak terlalu masuk ke rumus-rumus penalaran logis ya atau silogisme. Saya hanya masuk ke umum saja karena inti dari tes bakat skolastik itu adalah memperbanyak latihan, memperbanyak membaca ya Bapak Ibu. Nah, ini dia aturan umumnya. Setiap premis bernilai benar. Nah, jangan dibantah atau dipertentangkan dengan kenyataan. Ya, jadi ingat itu, kalau ada soal atau premis jangan sama sekali dibantah ya Bapak Ibu. Contohnya kayak gini. Semua guru itu baik ya, semua guru itu baik. Ya, ikuti saja apa yang dikatakan premis itu. Jangan dibantah dengan mengatakan bahwa tidak semua guru itu baik, guru itu pasti ada yang tidak baik ya, gitu ya. Jadi jangan dibantah dengan kenyataan yang ada ya. Contoh lagi misalnya kayak gini. Semua air itu baik untuk kesehatan, semua air ya, semua air itu baik untuk kesehatan. Nah, jangan dibantah lagi, air raksa atau air keras itu tidak bagus untuk kesehatan. Jadi jangan dibantah dengan kenyataan yang ada, ikuti saja premis yang ada. Kemudian yang kedua, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan kecuali ada keterangan lain. Gimana ya? Contohnya kayak gini. Si A berteman dengan si B. Si A memiliki nilai baik. Nah, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa si B ini pasti juga memiliki nilai baik. Atau menyimpulkan bahwa si B ini pasti memiliki nilai sikap yang tidak baik misalnya. Jadi tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan sendiri. Harus sesuai dengan premis yang ada, kecuali ada keterangan lain. Contohnya, si A mempunyai sikap, si A orang yang baik dan dia mempunyai sikap 180 derajat dengan si B. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa si B itu pasti kurang baik atau tidak baik, gitu kira-kira ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi jangan ambil kesimpulan sendiri. Jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan di situ ya. Next. Kita langsung masuk ke contoh soal. Siswa kelas 3 nih. Siswa kelas 3 baru naik ke kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian. Dani dan Seno adalah siswa kelas 4. Jadi kesimpulannya adalah A. Dani dan Seno pasti mampu mengerjakan ujian perkalian. Bisa jadi karena dia sudah naik kelas 4. B. Seno tidak lulus ujian perkalian. Nah, ini sudah seperti yang saya katakan tadi, dia sudah membantah premis yang ada bahwa yang di atas ini harus lulus ujian dulu untuk naik ke kelas 4. Berarti ini salah ya Bapak Ibu. Oke, ini kita salah. Kemudian Dani tidak lulus ujian perkalian. Nah, kalau tidak lulus berarti dia masih kelas 3 dong ya. Padahal sekarang kenyataannya dia sudah kelas 4 bersama Seno. Berarti ini sudah salah ya. Kemudian yang D, Dani dan Seno belum tentu mampu mengerjakan ujian perkalian. Kalau belum tentu berarti mereka belum naik kelas 4 dong. Pada kenyataannya sekarang mereka sudah kelas 4 ya. Jadi ini juga membantah premis yang di atas. Ingat aturan yang pertama tadi ya, dan yang kedua. Kemudian Dani lebih pandai daripada Seno. Tidak ada pernyataan di sini yang mengatakan bahwa Dani lebih pandai daripada Seno. Jadi jangan menyimpulkan, jangan membuat kesimpulan sendiri ya.
ini tidak disebutkan. Jadi jawaban yang paling benar itu ada di option A ya, teman-teman. Oke, ini dia. Bagi yang punya pendapat lain silahkan berkomentar ya. Oke. Next. Jika tidak ada tugas sekolah, maka saya membantu ibu membersihkan rumah. Saya tidak membantu ibu membersihkan rumah. Kesimpulan yang benar adalah A. Saya tidak membantu ibu karena sedang sakit. Ya, saya tidak membantu ibu membersihkan rumah. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, jangan menambah premis yang ada ya. Oke, ini tidak ada ya, tidak ada kata sakit di premis, jadi ini otomatis dia salah ya. Ini salah. Saya tidak membantu ibu karena sedang sakit ya. Di sini di premis tidak ada kata sakit, jadi jangan keluar dari premis ya. Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Oke, lanjut B. Saya tidak ada tugas sekolah. Nah, ini juga salah. Kenapa salah? Karena dia tidak membantu ibunya, berarti seharusnya dia punya tugas sekolah. Karena kalau dia tidak punya tugas sekolah, berarti dia akan membantu ibunya ya, gitu ya. Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi, kita simpan dulu. Dia punya tugas sekolah, makanya tidak membantu ibunya. Kemudian yang D, saya tidak membantu ibu walaupun tidak ada tugas sekolah. Nah, ini keluar dari premis lagi, karena di sini dikatakan bahwa jika dia tidak punya tugas sekolah, maka dia akan membantu ibu. Berarti ini membantah ya premis yang ada, tidak boleh ya. Kemudian saya tidak membantu ibu karena ibu menolak dibantu. Nah, di sini juga tidak ada kata-kata menolak dibantu ya. Jadi intinya jangan keluar dari premis ini ya, yang ada ya. Nah, jawaban yang paling tepat ada di option C ya, Bapak Ibu. Oke, jelas ya, dan bisa dipahami. Kita lanjut. Susi selalu libur di hari Senin. Ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Santi adalah rekan kerja Susi yang diminta digantikan jadwalnya di hari Minggu ini. Maka kesimpulannya adalah A. Susi lembur di hari Senin. B. Susi tidak libur sama sekali minggu depan. C. Susi libur di hari Senin minggu depan. D. Santi tidak libur sama sekali. E. Susi dan Santi tidak libur sama sekali. Baik, kita coba bahas satu persatu. Susi lembur di hari Senin. Coba kita back to premise, kembali ke premis. Susi libur di hari Senin. Susi, maaf, bukan libur ya, lembur. Salah, karena di premis dinyatakan bahwa Susi biasanya atau selalu libur di hari Senin. Berarti option A ini salah ya. Kemudian kita ke option B. Susi tidak libur sama sekali minggu depan. Katanya Susi tidak libur sama sekali minggu depan. Coba kita lihat kembali ke premis lagi. Ya, intinya jangan membantah premis yang ada ya. Salah juga karena dia selalu libur ya pada saat hari Senin. Kemudian kita ke option C. Susi libur di hari Senin minggu depan. Susi libur di hari Senin minggu depan. Susi libur di hari Senin, selalu libur di hari Senin ya, bisa jadi, kita simpan dulu. Kemudian Santi tidak libur sama sekali. Santi tidak libur sama sekali. Santi meminta Susi menggantikan jadwalnya di hari Minggu, berarti Santi punya libur dong, berarti ini salah. Kemudian Susi dan Santi tidak libur sama sekali. Ini sudah sangat salah karena Susi selalu libur di hari Senin, sedangkan Santi sudah jelas-jelas libur di hari Minggu, berarti ini salah.
Jadi jawaban terbaik ada di option C ya. Susi libur di hari Senin minggu depan karena menggantikan Santi di hari Minggu. Oke, paham ya Bapak Ibu? Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Salah satu syarat diterimanya sebagai PNS adalah lulus dengan tes CPNS. Soekarno adalah salah satu peserta yang akan mengikuti tes CPNS. Jadi kesimpulannya adalah A. Soekarno diterima sebagai PNS. B. Soekarno mampu mengerjakan tes PNS. C. Soekarno belum tentu diterima sebagai PNS. D. Soekarno tidak diterima sebagai PNS. E. Soekarno tidak lulus dalam tes PNS. Oke. Kita bahas langsung ya. A. Soekarno diterima sebagai PNS. Ini belum tentu ya, karena dia baru sebagai peserta CPNS, belum dikatakan lulus. Jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri, harus sesuai dengan teks yang ada di premis. Berarti ini salah. Kemudian yang B, Soekarno mampu mengerjakan tes PNS. Mampu belum tentu juga, karena jangan sampai dia tidak lulus, berarti tidak mampu kan? Oke, jadi ini dianggap salah, mengambil kesimpulan sendiri. Kemudian yang C, Soekarno belum tentu diterima sebagai PNS. Ya bisa jadi karena dia sementara mendaftar, baru ujian. Jadi belum tentu ya, belum tentu Soekarno akan lulus. Nah ini kita simpan dulu, kita keep dulu ya teman-teman. Kemudian yang D, Soekarno tidak diterima sebagai PNS. Soekarno tidak diterima sebagai PNS. Ini juga salah karena membuat kesimpulan sendiri padahal belum ada hasil kan? Gitu. Kemudian yang E, Soekarno tidak lulus dalam tes PNS. Nah ini juga hampir mirip dengan option E. Dia langsung menyimpulkan bahwa Soekarno tidak lulus. Padahal Soekarno masih berstatus peserta ya, belum ada keputusan akhir. Jadi pilihan terbaik ada di option C, yaitu Soeharto belum tentu, Soekarno belum tentu diterima sebagai PNS. Jelas ya Bapak Ibu ya? Kita bisa bertukar komentar di kolom komentar nanti ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Memancing adalah aktivitas yang pasti dilakukan Badru di hari Minggu. Hari Minggu ini Badru banyak pekerjaan. Nah, ingat, jangan membantah apa yang ada di premis dan jangan membuat kesimpulan sendiri. A. Hari Minggu Badru tidak memancing. B. Hari Minggu Badru ragu memancing. C. Badru memancing pada hari selain Minggu. D. Badru tidak memancing jika banyak pekerjaan. E. Hari Minggu ini Badru pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Kira-kira yang mana nih? Ya. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Coba kita bahas. Memancing adalah aktivitas yang pasti dilakukan Badru. Jadi pasti ya, ingat ada kata pasti di sini. Di hari Minggu. Ini Badru banyak pekerjaan. Hari Minggu ini kebetulan Badru banyak pekerjaan. Option A, hari Minggu Badru tidak memancing. Ini melawan atau membantah premis pertama. Berarti ini salah. Katanya hari Minggu Badru tidak pergi mancing karena banyak pekerjaan, alasannya ya. Kemudian hari Minggu Badru ragu memancing. Ragu ini juga salah. Kenapa saya salahkan? Karena dia pasti akan pergi memancing. Oke. Kemudian Badru memancing pada hari selain Minggu. Ini membuat kesimpulan sendiri. Jadi saya agak kurang setuju di option C ya. Kita tidak tahu apakah ini sama dengan membantah juga yang pasti ya. Jadi ini juga saya anggap salah.
Kemudian Badru tidak memancing jika banyak pekerjaan. Ya, tapi di sini ada kata pasti, jadi tetap dia pergi memancing. Ya, saya cenderung ke sini ya, kata kuncinya ada di sini. Oke. Hari Minggu ini baru pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Nah, ini yang saya anggap benar ya, Bapak Ibu. Jadi hari Minggu Badru tetap pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Ini tidak membantah premis-premis yang ada di atas ini. Oke, saya kira Bapak Ibu bisa paham ya. Bagi yang punya pertanyaan silahkan berkomentar ya. Kita diskusi di sana nanti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua warga desa Suket adalah nelayan. Pak Imam adalah warga desa Suket. A. Pak Imam pasti seorang nelayan. B. Pak Imam bukan seorang nelayan. C. Pak Imam terpaksa menjadi nelayan. D. Pak Imam belum mau menjadi nelayan. E. Pak Imam nelayan dari desa sebelah, desa Suket. Ya, ini kalau lihat soal semacam ini jangan langsung pusing ya Bapak Ibu. Jadi kembali ke premisnya. Intinya seperti yang saya sampaikan tadi itu ada yang ada di awal, bahwa jangan membantah premis yang ada ya, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian jangan menyimpulkan sendiri ya, kecuali ada keterangan di situ, keterangan tambahan. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pak Imam pasti seorang nelayan. Nah, bisa jadi karena dia tinggal di desa Suket, atau dia termasuk warga desa Suket ya. Ini ada kata semua. Kemudian kita keep dulu ini ya, simpan dulu. Kemudian yang B, Pak Imam bukan seorang nelayan. Ini sudah jelas salah karena semua desa Suket itu nelayan warganya. Jadi ini sudah salah. Kemudian yang C, Pak Imam terpaksa menjadi nelayan. Nah, ini kita menambah kesimpulan ya. Ada kata terpaksa, ini salah. Nah, terpaksa jadi nelayan karena dia berada di desa Suket. Jadi salah ya. Ini menambah premis, padahal dalam premis itu tidak ada kata terpaksa. Pak Imam belum mau menjadi nelayan. Nah, kita juga tidak tahu apakah Pak Imam belum mau atau sudah mau. Yang jelas semua warga Suket itu semua nelayan ya. Berarti dia harusnya nelayan dong. Jangan ada kata belum mau ya. Sama dengan ini, berasumsi sendiri, kita tidak tahu apakah dia terpaksa atau tidak. Kemudian yang E, Pak Imam nelayan dari sebelah desa Suket. Nah, ini Pak Imam nelayan dari desa sebelah desa Suket. Nah, tidak, ini membantah premis yang ada di atas karena Pak Imam adalah warga desa Suket. Jadi yang paling benar adalah Pak Imam pasti seorang nelayan. Gampang kan Bapak Ibu? Gampang. Jadi jangan langsung bingung, jangan langsung beranggapan bahwa soal ini susah ya. Baik, mungkin itu saja dulu yang sempat kita bahas, contoh soal tes bakat skolastiknya. Insya Allah kita akan perbanyak soal-soalnya. Jangan sampai lupa subscribe, jangan lupa bantu like-nya Bapak Ibu, agar tidak ketinggalan informasi atau soal-soal terbaru lainnya yang kita akan share di channel ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.